Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Levira Leo Gunawan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205190081. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Afriani Susanti dengan metode Irak. Apa sih metode Irak? Metode Irak merupakan bentuk dasar dari balok-balok pembentuk analisis hukum. Irak merupakan proses yang dilalui oleh setiap praktisi hukum dalam memikirkan dan mencermati setiap permasalahan hukum. Formula Irak terbentuk dari yang pertama ada isu. Isu adalah fakta-fakta dan keadaan-keadaan apa saja yang telah membawa para pihak ke pengadilan. Yang kedua ada rule. Rule adalah aturan hukum apakah yang berlaku terhadap isu hukum tersebut. Yang ketiga ada analisis. Analisis adalah apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dari isu hukum tersebut. Yang keempat ada conclusion. Bagaimana pengaruh dan sikap atas putusan terhadap penegakan hukum. Lalu yang pertama ada isu. Afriani Susanti pada Minggu mengendarai Daihatsu Xenia di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Di kawasan itulah mobil Xenia menabrak 12 orang pejalan kaki yang menyebabkan 9 orang tewas dan sisanya luka-luka. Saat mengendarai mobil tersebut, Afriani dalam kondisi mabuk. Sebelum kejadian itu, Afriani terbukti mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Afriani Susanti yang merenggut 9 nyawa dijerat pada pasal pembunuhan. Analisis TKP menunjukkan ada unsur kesengajaan tersangka sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pasal 338 KUHP mengancam Afriani dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan informasi dari sejumlah saksi, Afriani sangat mungkin dituntut dengan pasal 310, 311, dan 338 KUHP. Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto. Alasan penerapan pasal pembunuhan itu memang menimbulkan pro kontra di kalangan para ahli hukum. Unsur kesengajaan dimungkinkan ada berdasarkan analisis TKP. Penyidik agak lebih fokus pada pasal 310 Undang-Undang LLAJ dan pasal 359 KUHP yaitu kelalaian menyebabkan orang lain mati. Dari kedua ketentuan tersebut, yang paling berat adalah ketentuan UU LLAJ pasal 310 dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda maksimal 12 juta. Sedangkan pada pasal 359 KUHP justru lebih ringan, yaitu barang siapa karena kesalahannya atau kealfaannya menyebabkan orang lain mati diancam pidana paling lama 5 tahun penjara. Yang kedua ada rule. Terhadap peristiwa kecelakaan maut di Tugu Tani yang menelan korban 9 orang meninggal dunia dengan pelaku adalah Afriani Susanti. Pelaku dapat dijerat dengan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pidana maksimal selama 12 tahun penjara dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Selanjutnya ada analisis terkait kecelakaan maut mobil Xenia yang menabrak 12 pejalan kaki. Afriani Susanti, si pengemudi mobil, menjadi tersangka. Apakah pasal 338 Kitab
Undang-undang hukum pidana dapat dikenai kepada tersangka dengan dalih di tahun 1994 jaksa penuntut umum pernah menuntut sang supir Metro Mini yang menyebur ke Sungai Sunter Jakarta yang menewaskan sekitar 32 orang dengan pasal 338 KUHP, yaitu pasal tentang pembunuhan, yang kemudian hakim sependapat dengan JPU dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP. Menurut saya, pasal 338 KUHP tidak dapat dikenakan pada tersangka Apriani Susanti. Untuk itu harus dilihat pada unsur-unsur pasal 338 KUHP. Unsur-unsur pasal 38 KUHP ada yang pertama, barang siapa. Yang kedua, dengan sengaja. Dan yang ketiga, menghilangkan jiwa orang lain atau merampas nyawa orang lain. Yang terakhir ada conclusion mengenai tuntutan jasa penuntut umum yang menurut dengan pasal 338 KUHP saya rasa tidak tepat, karena jika menggunakan pasal ini harus ada unsur kesengajaan dalam ilmu hukum pidana untuk menentukan kesalahan dengan menggunakan tiada pidana tanpa kesalahan. Menentukan kesalahan dilihat dari kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan atau kekurang hati-hatian. Menurut para pakar, ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu yang pertama, kesengajaan sebagai maksud. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Di luar dari bentuk kesengajaan, kita kemudian mengenal dengan kelalaian atau kealpaan atau kekurang hati-hatian yang terdiri dari kurang hati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan. Doktrin ini paling sering diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP, dan kemudian diterapkan pada pasal-pasal undang-undang lalu lintas. Menurut ketentuan hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh Afriani merupakan tindak pidana perbarengan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Afriani dilihat juga pada perbuatan yang termasuk tindak pidana perbarengan, bahwa terdakwa Afriani terbukti dalam persidangan tidak hanya melakukan satu tindakan pidana, melainkan terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan Afriani yaitu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan terdakwa di sini dapat disebut dengan gabungan atau perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana yang dilakukan Afriani termasuk pada pasal 65 KUHP, concursus realis, dengan menggunakan sistem pemidanaan stem cell absorpsi dipertajam, tetapi dalam prakteknya persidangan yang dilakukan terhadap perkara yang dilakukan Afriani ada terpisah. Dapat dilihat bahwa perkara Afriani antara perkara kecelakaan dan narkotika ini dipisah. Proses persidangannya sesuai dengan tempat kejadian atau kompetensi relatif. Seharusnya persidangan perkara Afriani ini dilakukan di satu persidangan saja karena perbuatannya termasuk tindak pidana perbarengan. Unsur-unsur dari pasal 311 ayat 4 dan 5 Undang-Undang LLAJ yang dijatuhkan kepada Afriani terpenuhi. Keputusan akhirnya terdakwa dijatuhkan pidana selama 15 tahun penjara dan perkara kecelakaan lalu lintas. Pada perkara penyalahgunaan narkotika, Afriani dijatuhi 4 tahun penjara. Berdasarkan analisis saya bahwa pertimbangan hakim dan menjatuhkan hukuman kepada Afriani melakukan tindak pidana perbarengan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang ada. Berdasarkan stelsel pemidanaan perbarengan dengan stelsel kumulatif terbatas, maka sesuai ketentuan pidana yang dikenakan kepada tersangka Apriani Susanti dapat dijatuhi pidana maksimal 12 tahun dan 4 tahun, sepertiga dari 12 tahun, yaitu menjadi 16 tahun penjara. Sekian penjelasan saya mengenai kasus Apriani Susanti dengan menggunakan metode Irak.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Terima kasih, selamat pagi.